Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Sir. Baik, Al- sudah. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Iya, selamat datang kembali pada kelas Second Language Acquisition, di mana kita sudah belajar beberapa kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang keempat, di mana kita sebelumnya sudah mengkaji tentang foundation daripada Second Language Acquisition, kemudian kita sudah melihat basic daripada Second Language Acquisition, dan kali ini kita mau bahas tentang stages ataupun tahapan dari first and second language acquisition. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan kembali tentang profil lulusan daripada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu ada 3 ya, di mana menjadi seorang pendidik bahasa, kemudian menjadi ahli bahasa, dan praktisi bahasa. Nah, dari ketiga capaian ini nanti, itu penting sekali sebagai mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris untuk terus meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, agar nanti kelak ketika kalian lulus, kalian bisa menjadi salah satu baik itu pendidik bahasa, ahli bahasa, ataupun praktisi bahasa, seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini pada mata kuliah Second Language Acquisition, ya di mana fokusnya itu adalah overview daripada language development dan prosesnya, di sini adalah nanti kalian bisa menyusun ataupun merancang sebuah pembelajaran untuk audiens ataupun target audiens kalian nantinya. Yaitu sebagai seorang guru, misalkan kalian harus bisa merancang metode ataupun pedagogi pembelajaran yang sesuai dengan usia seorang anak, ataupun motivasi seorang anak, ataupun sesuai dengan level daripada anak tersebut. Jadi itu tujuan daripada pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Let's start with the first slide. So here kita akan mulai tentang first language acquisition, di mana berbicara tentang first language. Masih ingat nggak tentang first language? Kira-kira bahasa pertama kalian apa? Devi, bahasa pertamanya apa? Mungkin mama or papa Oke, or family tata like that. oke, itu bahasa pertamanya ya. Kira-kira itu bahasa bahasa Indonesia atau bahasa Batak atau bahasa apa, Devi? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia adalah bahasa pertama Devi ya. Rizky, bahasa pertamanya apa Rizky? Bahasa mungkin bahasa Indonesia atau biasanya mengoceh ya pada baik, Sir. Oke, benar. Itu mungkin kalau yang mengoceh itu masih dalam ucapan pertama ya. Mungkin. Kalau bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia ya, benar. Jadi Iya. first language itu adalah bahasa ibu. Jadi ada yang bahasa Indonesia. Kalau Mira bahasa pertamanya apa nih? Kalau Mira, alhamdulillah bahasa pertamanya bahasa Aceh, kedua bahasa Indonesia, tiga bahasa Inggris. Oke, benar. Jadi ada juga yang bahasa Aceh sebagai bahasa pertamanya. Atau di antara adik-adik mahasiswa di sini juga ada yang bahasa pertamanya itu adalah bahasa Batak, ataupun ada juga yang bahasa Jawa, ataupun bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan melihat atau lebih dahulu untuk first language acquisition, bagaimana kita memperoleh bahasa pertama kita, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Aceh, ataupun bahasa Batak, dan lain sebagainya, itu seperti apa. Karena ini nanti akan ada kaitannya dengan second language acquisition-nya. Jadi pada second language acquisition, tahapannya itu juga hampir-hampir mirip ya, di mana nanti ada beberapa tahapan dari pemulihan bahasa pertama dan pemulihan bahasa kedua itu yang hampir-hampir mirip ataupun sama. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan sebuah bacaan di pertemuan sebelumnya, dan saya percaya bahwasanya adik mahasiswa sudah baca semuanya. Nah, ada beberapa tahapan ya dalam proses pemulihan bahasa pertama. Nah, ada yang tahu nggak tahapan ini apa aja? Mungkin saya tanyakan ke ini ya, ke Nora. Nora, masih ingat nggak ada berapa tahapan dalam proses pemulihan bahasa pertama? Ada 5 tahapan, Yang Ya. pertama itu ada prelinguistic stage, yang kedua ada single word, yang ketiga ada two word, yang keempat ada early word, dan yang terakhir ada letter word stage, Iya, bagus sekali Nora. Ya, benar banget jawaban Nora itu bahwasanya ada 5 tahapan ya
dalam first language acquisition. Nah, kita akan lihat one by one untuk hari ini, di mana tahapan pertama itu dikenal dengan pre-linguistic stage, yaitu biasa terjadi pada usia 0 hingga 12 bulan, atau usia masih bayi hingga 12 bulan. Masih ingat nggak dulu pas bayi? Mungkin nggak ingat ya. Mungkin pernah melihat bayi teman, ataupun bayi tetangga, ataupun bayi kakak, ataupun saudara, itu pada usia 0 hingga 2 bulan, itu bahasanya seperti apa? Paham nggak dia ngomong apa? Ya, nggak tahu ya. Nggak paham, Sir. Benar. Intinya mereka nggak ngomong ya. Bahkan paling cuma senyum, ataupun pada tahapan usia 0 hingga 12 bulan tersebut, mungkin bayi masih ngomongnya baba, tatah, cacah gitu ya. Dalam artian kata-katanya nggak jelas. Dalam artian mereka masih babbling. Mungkin kalau kita kenal dengan bahasa planet lain ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ini disebut dengan pre-linguistic stage. Pada tahapan ini, si bayi dia itu masih mengamati ataupun imitate, memimik, ataupun dia sedang memperhatikan bagaimana orang dewasa itu berbicara. Jadi semuanya sebenarnya diawali dengan listening. Jadi tahapan awal dari pembelajaran bahasa itu adalah listening. The more you listen, the more input you got, the better output you will get. Jadi ketika kita listening terlebih dahulu, sama juga dalam bahasa kedua, bahasa Inggris, kalau kalian sering listening bahasa Inggris, maka kalian juga akan bisa bahasa Inggris. Sama seperti pembelajaran bahasa pertama, diawali dengan listening. Kemudian tahapan kedua dikenal dengan single word. Nah, untuk single word stage ini, di mana terjadi pada usia 12 hingga 18 bulan. Nah, pada usia ini, kita sudah bisa menggunakan single word ataupun hollow phrases. Nah, misalkan kosakatanya masih sangat sederhana, masih satu kata. Misalkan contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Bayi mengucapkan satu kata apa misalkan? Kadang-kadang mama atau Benar. papa. Kadang-kadang mama. Mama, papa, ataupun cucu gitu ya. Mamam. So, itu adalah single word. Jadi pada tahapan 1 tahun hingga 18 bulan, si bayi sudah bisa sedikitnya mengucapkan satu kata. Kemudian 2 kata itu akan dimulai pada usia 18 hingga 24 bulan. Di mana di sini si bayi sudah bisa membentuk simple sentence. Namun sentence ini mungkin masih tidak gramatikal, masih mungkin seperti kalau dalam bahasa Inggris ada one cookies. Mungkin kalau anak bayi usia 1 hingga 2 tahun, 18 bulan hingga 2 tahun, maaf, itu mungkin sudah bisa mengatakan kata-kata seperti mama, cucu, seperti itu. Ataupun kata-kata seperti tidur, mau makan, dan lain sebagainya. Ini terjadi pada tahapan two-word stage. Kemudian dari two-word stage, kita beralih kepada early multi-word stage, yaitu ada usia 2 tahun hingga 30 bulan, di sini sudah bisa terbentuk short sentence. Jadi anak-anak usia 2 tahun ke atas, dalam artian hampir mencapai 3 tahun, dia sudah bisa kalimat-kalimat sederhana, dan grammarnya sudah benar. Misalkan, mama pergi, seperti itu. Ada subjek dan verb. Ataupun, mak pajuhbu, misalkan kalau dalam bahasa Aceh ya. Ada subjek, ada verb-nya juga. Jadi itu adalah terjadi pada early multi-word stage. Jadi pada usia 2 tahun hingga 30 bulan. Nah, usia terakhir, yaitu adalah letter word ataupun letter multi-word stage, itu terjadi pada usia 30 bulan ke atas. Nah, di mana seorang anak sudah bisa membentuk kalimat yang lebih kompleks. Dan juga sudah kalimatnya itu lebih gramatikal. Jadi nggak wonder kalau usia anak itu misalkan sudah 4 tahun, dia sudah bisa fasih berbahasa Aceh ataupun sudah bisa fasih berbahasa Indonesia. In that case, their first language itu sudah terbentuk. Jadi pada usia tersebut, usia di mana seorang anak sudah bisa berbicara itu adalah usia 30 bulan ke atas. Atau normally mungkin sekitar 4 tahun kita sudah bisa berbicara dengan our first language. Itu untuk tahapan dari first language acquisition. Nah, bagian berikutnya, kita akan lihat teori dari proses perolehan bahasa pertama. Nah, di situ nanti ada 3 teori ya. Ya, mungkin adik-adik mahasiswa sudah baca ya teori ini, yaitu kita punya yang namanya nativist theory, kemudian ada learning theory, dan yang terakhir ada interactionist theory. Mungkin untuk nativist theory, ada yang tahu nggak nativist theory itu apa? Apa itu nativist theory, Devi?
Nativist theory itu adalah teori dalam linguistik yang menyatakan bahwa kemampuan untuk mempelajari bahasa adalah bawaan atau innate dalam diri manusia atau innate dalam diri manusia. Nah, teori ini berargumen bahwa manusia dilahirkan dengan kapasitas khusus untuk belajar bahasa yang dikenal dengan universal grammar. Yeah, very good, Devi. That's the correct answer. Jadi benar ya, nativist theory itu adalah teori mengatakan bahwasanya manusia itu punya yang namanya innate capacity. Innate capacity itu adalah kemampuan awal. Jadi seorang anak itu, mau dia laki-laki maupun dia perempuan, maupun dia terlahir cacat ataupun terlahir sempurna, dia itu punya yang namanya innate capacity, menurut Chomsky. Atau dikenal dengan universal grammar. Apa itu innate capacity? Yaitu adalah kemampuan di mana dia itu bisa berbahasa. Apapun yang terjadi dengan anak tersebut, dia itu memang ada tahapan di mana dalam otaknya memang sudah dilengkapi dengan semacam monitor di mana dia akan bisa berbicara. Namun itu pada tahapan anak yang normal, dalam artian anak ini tidak bisu misalkan. Jadi apapun cerita seorang anak itu pasti bisa berbicara dengan menggunakan bahasa pertamanya nantinya. Jadi itu disebut dengan nativist theory, yaitu teori yang mempercayai bahwa secara universal, secara umum, setiap orang pasti bisa ngomong. Nah, teori yang kedua adalah learning theory yang disampaikan oleh Skinner, yaitu berhubungan dengan behaviorism theory. Mungkin saya akan menanyakan ke Miftah nih. Miftah masih ingat nggak apa itu learning theory yang disampaikan oleh Skinner? Learning theory dalam konteks pemodelan bahasa adalah pendekatan yang menjelaskan bagaimana bahasa dipelajari melalui proses belajar yang melibatkan pengalaman, pengulangan, dan penguatan. Teori ini juga berpendapat bahwa bahasa bukanlah kemampuan bawaan, melainkan hasil dari interaksi dengan lingkungan dan proses belajarnya. Baik, very good. Thank you, Miftah. That's correct answer. Ya, benar ya. Ketika kita berbicara tentang learning theory, itu sebenarnya berbicara tentang behaviorism atau behavior, yaitu adalah sebuah kebiasaan. Di mana bahasa, menurut Skinner itu dia itu akan kita pelajari melalui sebuah kebiasaan. Jadi ketika kita sudah biasa melihat orang berbicara, mungkin pas kecil yang kita lihat mama papa kita berbicara ataupun our guardian berbicara satu sama lain. Nah, ini juga kita biasa mengamati dan kemudian coba meniru pembicaraan tersebut. Nah, ini disebut dengan behaviorism, di mana berdasarkan kebiasaan, di mana nanti akan mengantarkan seorang anak bisa berbahasa, termasuk bahasa Indonesia ataupun bahasa Aceh ataupun whatever their first language is. Kemudian beralih ke teori ketiga, yaitu adalah interactionist theory. Mungkin ada yang tahu apa itu interactionist theory? Tiara? Tiara, kira-kira apa itu? Ya, yang disebut dengan interactionist theory. Silakan. Jadi, interactionist theory adalah pendekatan dalam studi pemerolehan bahasa yang menekankan peran interaksi sosial dan konteks budaya dalam proses belajar bahasa. Teori ini itu menggabungkan elemen dari nativist theory dan learning theory dengan fokus pada bagaimana interaksi sosial dan pengalaman mempengaruhi perkembangan bahasa. Oke, very good. Thank you, Tiara. Yeah, that is true. Jadi ketika kita berbicara tentang interactionist, itu adalah interaction, yaitu ada yang namanya interaksi. Jadi sebuah bahasa itu akan kita dapatkan ketika kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi nggak wonder ya, nggak heran ketika seorang anak nih, yang kita nggak pernah ajarin dia bahasa kasar gitu, dia pulang dari bermain dari kawannya seharian, pulang ke rumah tiba-tiba dia udah bisa bahasa kasar sama kita. Nah, ini terjadi dari interaction. Jadi interaksi ini akan sangat mempengaruhi proses pemolehan bahasa seseorang, di mana interaction itu sendiri ataupun lingkungan juga akan mempengaruhi pemolehan bahasa seorang anak, termasuk bahasa pertamanya. Oke, sejauh ini kita sudah melihat tentang key teorinya dan juga stage dari first language acquisition. Di mana di sini kita mungkin secara cepat ya akan coba sedikit mengingat kembali tentang teori yang udah kalian baca sama juga tahapan yang udah kita lihat tadi. Nah, di sini kita akan sedikit bermain word walls. Give it a second. Sebentar. Ya.
Saya akan share screen browser saya bagian berikutnya. Ya, desktop. Oh, I'm in my Safari. Here we go. Ya, semua sudah bisa lihat screen saya sudah berubah. Ya, semua sudah bisa lihat screen saya sudah berubah. Udah, Oke. Sir. Okay, very good. Nah, we're going to play a simple game. So I'm going to click start. Oke, di sini ada hal yang harus di-matchingkan ya, ataupun harus dicocokkan dari tabel di atas sama kolom yang ada di bawah. Jika kalian tahu jawabannya, silahkan sebutkan jawabannya kira-kira apa dan harus berada di mana. Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba? Saya, Pak. Oke, silahkan, Devi. Nativist theory itu di Chomsky. Oke, nativist di Chomsky. Oke, ada lagi? Kita lihat nanti jawabannya benar atau enggak ya. Kita coba terlebih dahulu. Ya, silahkan. 18 until 24 months itu toward stage. Okay, toward stage, 18 to 24 months. Thank you, Naura. Next, anybody else? I'm Okay, go ahead, Miftah. learning theory di Skinner. Okay, learning theory with Skinners. And then, ada lagi? Sir. Okay, go ahead, Tiara. Into Vygotsky itu interactionist theory. Okay, interactionist dengan Vygotsky. Oke, masih ada 4 tersisa. Ada lagi yang mau mencoba? Saya, Sir. Single ini Sir saya. Oke, ke Malik dulu, begitu ke Rizky. Silakan, Malik. Single word stage di 12 to 18 month. Oke, single word stage ada 12 hingga 18 bulan. Thank you. Rizky tadi, silakan Rizky. 0 until 12 months itu pre-linguistic stage trait, maybe, Sir. Oh ya, di situ ada sedikit typo ya. Seharusnya pre-linguistic stage itu adalah 0 hingga 12 bulan. Thank you. Rizky, 2 more. Anybody? Saya, Sir. Oke, silakan Nora kembali. 24 until 30 months itu early multi-word stage. Oke, and finally ya, nomor option untuk letter word itu adalah 30 bulan ke atas. So let's see. Kita coba submit. Okay, well done, everyone. So that's the correct answer. Good work. Ya, jawabannya semua benar ya. Berarti itu menunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa sudah tahu untuk tahapan daripada proses pemulihan bahasa kedua sama juga teori dasarnya ya. Nah, kita akan kembali ke slide kita berikutnya, di mana kita akan lanjutkan. Jika tadi kita melihat first language, kali ini kita akan melihat second language acquisition. Nah, berbicara tentang second language, di sini tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga bahasa Arab, bahasa Prancis, yang kita pelajari setelah bahasa Indonesia, ini semua dikategorikan dalam second language, meskipun itu adalah bahasa ketiga, bahasa keempat, dan bahasa kelima kita. Dalam kajian ilmu second language acquisition, semua bahasa kedua, tiga, dan empat itu dikategorikan dalam second language. Nah, mungkin kalau di Indonesia sendiri, kalau penggunaan bahasa Inggris itu bukan second language, melainkan adalah foreign language. Nah, kemudian di sini kita akan melihat key stage-nya ya. Nah, untuk tahapan daripada proses pemulihan bahasa kedua, ini juga ada dalam bacaan yang udah kalian baca sebelumnya. Mungkin di sini saya akan menanyakan ke Naura ya. Ada berapa tahapan, Naura, untuk dalam proses pemulihan bahasa kedua? Oh, sorry, bukan Naura, Mira ya. Sorry. Ya, Sir. Ada 5 tahapan, yaitu pre-production stage, early production stage, speech emergence stage, intermediate fluency, and then advanced fluency. Oke, benar ya jawaban Mira bahwasanya ada 5 tahapan, dan kelima tahapan itu seperti yang disebutkan oleh Mira tadi, ada yang namanya pre-production stage, ada early production stage, ada speech emergence, ada intermediate fluency, dan advanced fluency. Nah, ini merupakan tahapan dari proses pemulihan bahasa kedua, di mana untuk memperoleh bahasa kedua itu biasanya akan dimulai dengan yang namanya
akan dimulai dengan yang namanya pre-production, di mana pada pre-production ini dia itu merupakan silent period ya, di mana awal-awal kita belajar bahasa Inggris itu jawabannya sangat sedikit. Ketika guru kita bertanya kepada kita, what happened to you today, ataupun how are you today, dan lain sebagainya, jawaban kita mungkin hanya senyum-senyum saja, ataupun jawabannya masih yes, no. Nah, ini disebut dengan pre-production stage. Nah, pre-production stage mungkin di Indonesia ini masih anak TK ya, di mana belum terlalu bisa bahasa Inggris. Dalam artian, dia itu kalau ditanya sesuatu bahasa Inggris, dia tahu itu bahasanya bukan bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Inggris, jadi dia hanya senyum-senyum saja. Dan dia hanya fokus ke comprehension saja. Jadi kalau kalian punya adik ataupun anak ke depan ya, dan itu nonton YouTube mungkin, di switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dia mungkin di situ hanya fokus melihat saja. Dia hanya tersenyum-senyum saja melihat gambar dan mencoba untuk memahami apa yang terjadi dalam YouTube tersebut ataupun kartun tersebut yang dia tonton. Nah, ini disebut dengan pre-production stage. Nah, dari pre-production stage kita beralih ke early production stage, yaitu di sini mulai single word dan short phrases, di mana di sini anak-anak sudah bisa bilang I love you, I miss you ya. Kemudian sudah bisa bilang warna kuning itu yellow, warna hitam itu black, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan early production. Mungkin anak SD ya, itu ada pada early production stage mostly. Kemudian bagian berikutnya ada speech emergent, di mana pada tahapan ini seorang anak mulai muncul simple sentence. Dia sudah bisa sedikitnya berbicara 1-2 kalimat, dan vocabnya juga sudah meningkat. Misalkan dia sudah bisa bilang dengan sedikit memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, ataupun menceritakan keseharian dia dalam bahasa Inggris. Ini disebut dengan tahapan speech emergent. Kemudian tahapan keempat itu dikenal dengan intermediate fluency, di mana pada tahapan keempat ini bahasa Inggrisnya sudah intermediate, di mana dia sudah bisa menggunakan kalimat yang lebih kompleks, sudah bisa berbicara bahasa Inggris dengan teman-temannya, sudah bisa berbicara berpidato misalkan dalam bahasa Inggris, atau berdebat dan lain sebagainya. Ini biasa pada intermediate fluency stage. Nah, tahapan terakhir daripada pemulihan bahasa kedua, yaitu dikenal dengan advanced fluency stage, yaitu adalah tahapan di mana dia sudah dekat dengan native proficiency ya. Jadi tahapan akhir dari sebuah bahasa asing yang bagi penutur yang bukan bahasa asing seperti kita nggak mungkin jadi native speaker, tapi kita paling bisa near native. Jadi bahasa Inggris kita itu nggak akan seperti native, paling kita bisa near native. Karena memang secara teori untuk pemulihan bahasa asing atau bahasa kedua, kita nggak bisa pernah mencapai profesiensinya seperti native speaker. Meskipun kita, kecuali kita memang kita lahir dan dibesarkan di English speaking country seperti itu. Jadi biasanya lebih kepada advanced fluency stage. Jadi ini adalah ada 5 tahapan dari pemulihan bahasa kedua kita. Nah, berikutnya kita akan melihat teori dari pemulihan bahasa kedua itu ada apa saja. Nah, kira-kira ini ada berapa teori nih dalam second language acquisition, Naswa? Jadi di situ ada 4 teori, Sir. Yang pertama itu behaviorist theory, yang kedua ada cognitive theory, yang ketiga ada socio-cultural theory, and the last is input hypothesis. Ya, benar ya. Seperti kata Nashwa tadi, ada 4 teori yang terdiri daripada behaviorist, cognitive, social-cultural, dan input hypothesis. Itu adalah 4 teori yang berkaitan dengan tahapan proses pemulihan bahasa kedua. Nah, kita akan lihat teori itu one by one, sedikit reinforcement kembali bahwasanya behaviorist theory itu berbicara tentang keseharian ya, ataupun kebiasaan. Jadi sebuah bahasa kedua itu akan bisa kita dapatkan ketika kita terbiasa dengan bahasa tersebut. Jadi kalau kita ingin pandai bahasa Inggris, kita juga harus terbiasa dengan berbicara dengan bahasa Inggris. Harus sering-sering dengar bahasa Inggris. Dan kemudian yang kedua itu adalah kognitif. Jadi sebuah bahasa, orang itu bisa bahasa karena dia itu punya kognitif yang baik, di mana development kognitifnya bagus. Dalam artian, kalau bahasa sehari-hari kita itu otaknya encer, gitu. Jadi bahasa itu juga berhubungan dengan kecerdasan. Jadi anak yang cerdas itu bahasanya mungkin akan lebih bagus. Jadi semakin tinggi IQ seseorang, maka akan semakin tinggi, akan semakin bagus bahasa keduanya.
Seperti itu. Jadi bagi adik mahasiswa yang bisa berbahasa Inggris yang sudah bagus, itu berarti menandakan bahwasanya kognitif kalian itu cukup bagus. Kemudian yang ketiga adalah socio-cultural theory, di mana ketika kita berbicara tentang socio-cultural, di sini kita berbicara tentang lingkungan. Jadi lingkungan ini juga akan sangat mempengaruhi kemampuan kita bisa bahasa Inggris atau enggak. Ataupun nanti anak didik kita itu bisa bahasa Inggris itu juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau kita ngajar bahasa Inggris di dalam kelas, kita masuk dari awal hingga akhir menggunakan bahasa Indonesia misalkan. Nah, itu berarti tidak terbentuk yang namanya socio-cultural, di mana anak-anak mungkin akan kesulitan untuk menerapkan bahasa Inggrisnya, ataupun socio-cultural ini juga dibantu oleh yang namanya oleh guru, ataupun dibantu oleh yang namanya teknologi, sehingga seorang anak itu bisa berbicara. Jadi penting untuk menyediakan lingkungan yang mendukung, sehingga anak didik kita nanti ke depan bisa berbicara bahasa Inggris juga. Last but not least, itu adalah input hypothesis. Mungkin masih ingat ya, bahwasanya input hypothesis yang nanti juga akan kita pelajari di minggu depan, di mana dia fokus kepada comprehensible input. Jadi ketika input itu adalah bahasa yang diterima. Ketika kita mengajar, itu adalah input. Ketika anak-anak bisa, itu disebut dengan output. Jadi ketika kita mengajar dan inputnya kita kasih dalam bahasa Inggris, maka si anak juga akan bisa bahasa Inggris sebagai outputnya. Jadi itu adalah teori yang berhubungan dengan second language acquisition, di mana pemerolehan bahasa itu juga akan dipengaruhi oleh input yang diterima oleh siswa. Nah, pada slide berikutnya, saya akan sedikit menguji kembali. Kita akan lihat kuis kedua kita tentang key teori dan juga tahapan dari second language acquisition. Nah, sebelumnya saya stop dulu pen saya. Baik, saya akan share screen kembali, dan kali ini kita akan beralih ke Safari, dan kita akan lihat sedikit kuis kembali tentang pemerolehan bahasa kedua, baik dari segi tahapan ataupun dari segi teorinya. Oke, langsung aja kita klik start. Oke, nah di sini ada sama seperti kegiatan di awal tadi. Di sini kita akan mencocokkan ya dari boxes yang ada di atas dengan kolom yang ada di bawah. Ada yang mau mencoba? Saya sekarang. Oke, silahkan Siska. Yang pertama itu advanced fluency stage. Oke, advanced fluency stage kira-kira kemana dia? Near native proficiency, advanced language use. Oke, very good. Near native proficiency. Next, berikutnya ada lagi mau mencoba? I wanna try. Saya Oke, Debbie, go ahead. Present comprehensible, I think, and comprehensible input in input hypothesis. Okay, something with hypothesis. Input hypothesis, question, comprehensible input ya. Oke, thank you, Devi. Yang lain, kira-kira apa nih jawabannya? Oke, silakan, Naswa. pre-production stage itu ada di minimal verbal response focus on comprehension. Oke, pre-production, minimal verbal response, focus on comprehension. Oke, cool. Next, yang lain, ayo. Bisa 6 lagi. Behavioris di Oke. Skinner. Oke, behaviorist ke Skinner. Thank you, Malik. Next. Sir, Oke, lanjut Tiara. Yang mana? early production stage ke single word and short phrase. Oke, single word and short phrases, early production stage. Thank you, Tiara. Next. Saya, sir. Oke, go ahead, Nora. Intermediate fluency stage itu di more complex sentences and improved accuracy. Oke, thank you, Nora. 3 more. Saya, Sir. Oke, Miftah, silakan. Space emergent stage di simple sentence. Oke, speech emergence, simple sentence, 2 more. Ya, ada yang 2 lagi. Siapa nih? Saya, Sir. Ya, silakan Rizky. Cognitive theory di Piaget's cognitive development, Sir.
Oke, itu berarti. Thank you, Rizky. Itu berarti sociocultural theory berada pada Vygotsky ya. Oke, let's submit the answer and see the response. That's all correct. Oke, well done everyone. So that's all correct. Jadi kita udah lihat tahapan bahasa pertama dan teorinya, dan juga tahapan kedua beserta teorinya, dan di sini kalian sudah menunjukkan bahwasanya sudah memiliki kemampuan yang bagus untuk teori dan tahapan-tahapan tersebut. Nah, pada bagian berikutnya kita akan lanjut ke slide kita. Nah, di sini kita akan lihat kembali sedikit pembandingan daripada first dan second language acquisition. Jadi, similarity-nya itu adalah dari segi stage-nya hampir sama pada proses pemulihan bahasa pertama dan juga proses bahasa kedua. Kemudian, apalagi yang sama itu adalah influence of the environment. Jadi baik bahasa pertama dan bahasa kedua itu sama-sama membutuhkan lingkungan yang suportif. Jadi kalau lingkungannya bagus, maka bahasa pertamanya akan bagus, bahasa keduanya juga akan bagus. Kemudian perbedaannya pertama ada age of acquisition, yaitu usia. Jadi usia seorang anak itu akan berbeda dalam bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Mungkin secara umum pada bahasa pertama usianya itu akan sama. Mungkin bisa UUAA itu pada usia 1 tahunan atau di bawah 1 tahun itu masih sama. Namun dalam bahasa Inggris itu beda-beda. Seseorang bisa bahasa Inggris misalkan bisa jadi dia pada tahapan kelas SMP. Ataupun di SMA dia baru speech emergent. Seperti itu. Jadi tahapannya akan berbeda. Jadi di sini kalian harus aware ketika mau mengajar nanti, baik di SD, SMP, ataupun SMA, kalian harus sadar bahwasanya usia seorang anak itu bisa berbeda dalam tahapan pemulihan bahasa kedua. Jadi bisa jadi sama-sama satu SMA masih ada satu anak dia masih tahapan awal untuk pemulihan bahasa Inggrisnya. Jadi sebagai seorang guru kita harus aware of this. Kemudian cognitive process juga menunjukkan perbedaan sebuah pencapaian bahasa ya. Seorang anak yang kognitifnya lebih bagus, bahasa Inggrisnya justru akan lebih bagus. Dan kognitif yang rendah biasanya juga bahasa Inggrisnya juga akan rendah. Kemudian interactional context. Jadi ketika dia menggunakan bahasa itu untuk berinteraksi juga akan menentukan apakah anak ini bahasa keduanya ataupun bahasa Inggrisnya akan bagus atau tidak. Jadi ini adalah perbedaan dan penentu dari proses first and second language acquisition. Nah, pada slide berikutnya saya lanjutkan saja. Di sini kita akan melihat ada 4 faktor ya, yang dapat mempengaruhi pemulihan bahasa, baik bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Meskipun nanti pada pertemuan ke-8 kita akan melihat faktor-faktor ini, namun kali ini kita hanya melihat dari segi secara umum. Secara umum, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi proses pemulihan bahasa. Yang pertama adalah usia, terutama kalau bahasa kedua ya. Jadi nanti ada yang namanya critical period, ataupun juga ada adult learning. Jadi critical period biasa pada usia anak-anak. Ini sangat cepat ya. Jadi nggak wonder kalau seandainya kalian punya adik, kalian kasih YouTube Kid gitu ya, tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris tanpa diajarkan ya. Nah itu dikarenakan critical period. Jadi anak-anak itu biasa cenderung lebih gampang untuk belajar. Kemudian kalau adult, biasa kita dari segi learning ya. Jadi kita ya bisa bahasa Jerman misalkan, harus ikut les bahasa Jerman ataupun harus belajar bahasa Jerman. Jadi ini yang pertama adalah usia, yang kedua adalah motivasi, yaitu semakin bagus motivasi seseorang maka bahasanya juga akan semakin bagus. Jadi misalkan, saya mau belajar bahasa Inggris agar saya bisa keliling dunia, agar saya bisa jadi guru yang baik. Nah ini contoh motivasi, sehingga seorang mahasiswa ataupun seorang siswa juga akan memiliki kemampuan bahasa kedua yang bagus ketika dia memiliki motivasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah exposure, di mana exposure ini adalah paparan ya, ataupun ketika kita punya paparan yang bagus terhadap bahasa Inggris, dalam artian kita belajar dari website tertentu dan website itu sangat bagus, ataupun dari guru tertentu dan guru itu bagus, itu akan memberikan kemampuan kita untuk bisa memperoleh bahasa kedua yang cukup bagus. Kemudian terakhir adalah sociocultural, ini lebih kepada social interaction. So the more you interact with other people, the more better your English will become. Jadi ataupun second language-nya akan lebih bagus ketika kita melakukan yang namanya social interaction. Namun kalau kita bisa bahasa Inggris dan just stay at home, nah itu kemampuan bahasa Inggris kita itu juga akan pada tahapan itu saja. Dalam artian kita tidak pernah menggunakannya untuk social interaction. Nah pada slide berikutnya kita akan lihat practical implication ya. Jadi apa sih fungsi daripada pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah sebagai seorang ahli bahasa, ataupun sebagai seorang pendidik, ataupun seorang praktisi, kita harus bisa mengatur teaching strategies. Jadi sebagai
sebagai seorang guru ke depannya ataupun salah satu dari 3 profil kita, kalian harus bisa mengajar ataupun membentuk sebuah strategi mengajar anak-anak ataupun siswa kalian berdasarkan tahapan mereka ataupun berdasarkan kognitif mereka. Kemudian yang kedua adalah language learning environments. Jadi di sini penting untuk membuat supportive setting ya untuk learner. Jadi ketika belajar kita harus pastikan kita memberikan support yang bagus sebagai seorang guru ya. Currently with the current curriculum, guru itu fungsinya hanya sebagai fasilitator. Jadi kita harus bisa memfacilitate the class sehingga anak-anak bisa berbicara dengan bahasa kedua mereka nantinya seperti itu. I think that's it for today, everyone. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, kalau tidak ada berarti sudah paham ya, semuanya sudah cukup jelas. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang early approach in second language acquisition, di mana kita akan lihat approach pendekatan dalam pengajaran bahasa kedua di awal-awal. Dalam sejarah hingga sekarang nanti seperti apa. So itu adalah topik yang akan kita pelajari next week. Dan jangan lupa untuk mengakses materi belajar kita di Google Classroom yang sudah pernah saya share. Dan di sana juga ada materi bacaan untuk next week. Silahkan dibaca jurnalnya. Untuk next week kita akan diskusi kembali seperti yang kita lakukan pada minggu ini. Okay, everyone, that's it for today. Thank you for coming. Finally, I would say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, sir. Terima kasih, Sir.